Percayakah kalian jika Gus Muwaffiq dapat mengendalikan langit menjadi mendung? Dalam video yang menampilkan berdurasi beberapa detik ini menjadi viral dan menarik perhatian banyak orang. Selain itu, Gus Muwaffiq juga bisa berjalan di atas air laut dan mengangkat banser TNI seberat 14 ton di Istana Negara. Kiai Haji Ahmad Muwaffiq atau biasa disapa akrab Gus Muwaffiq dikenal sebagai ulama muda NU yang tersohor sebagai seorang kiai sekaligus dai yang berdakwah. Bukan hanya di belahan Indonesia, namun hingga ke luar negeri. Ceramah Gus Muwaffiq sangat bernas dan mencerahkan bagi umat sebab beliau menggunakan diksi hikayat dan sejarah untuk mentakwilkan tanda-tanda kehidupan masyarakat dalam peradaban dunia. Gus Muwaffiq terkenal sebagai kiai yang nyentrik sekaligus menguasai sejarah Nusantara dan peradaban dunia. Ceramahnya yang mudah difahami yang dapat menggugah kesadaran umat dan mampu menafsirkan makna filosofi atas hal-hal sederhana dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Gus Muwaffiq sangat piawai dalam berceramah sebab didasari dengan kedalaman ilmu dan kesalehan diri yang sudah tidak dapat diragukan lagi. Dan dikatakan beliau adalah seorang kiai yang sudah ditempa dengan proses keilmuan yang memadai, baik di dalam dunia pesantren maupun jenjang pendidikan formal. Bahkan dikisahkan beliau juga sebagai seorang aktivis pada saat berstatus mahasiswa yang tergabung di dalam organisasi kemahasiswaan besar di Indonesia. Beliau tercatat sebagai salah satu tokoh pendiri organisasi kepemudaan OKP yang masih eksis hingga sekarang. Proses keilmuan Gus Muwaffiq juga diperkuat dengan referensi bacaan buku yang memadai. Sebab beberapa santrinya menyampaikan jika koleksi buku ilmiah Gus Muwaffiq mencapai ribuan eksemplar dengan berbagai bahasa dan dari berbagai spektrum keilmuan mulai dari sejarah, sastra, hingga jurnal ilmiah. Selain itu, juga terdapat koleksi berbagai kitab-kitab klasik yang masih tertata rapi hingga sampai saat ini. Salah satu santrinya mengatakan kedalaman ilmu Gus Muwaffiq nampaknya bukan hanya bersumber di ruang pesantren, salaf, atau bangku pendidikan formal saja. Namun beliau dikisahkan juga mendalami ilmu dalam lanskap ruang spiritualitas yang disiplin dan istiqomah sejak muda. Kiai yang berpenampilan gondrong ini, seperti banyak disampaikan oleh santri-santrinya, memiliki beberapa karomah di antaranya. Dikisahkan Gus Muwaffiq pada saat masih muda berusia sekitar 15-16 tahun. Beliau mendapatkan amanah dari gurunya untuk ziarah ke makam Wali Songo di Tanah Jawa yang harus ditempuh dengan cara berjalan kaki. Setelah menjalani beberapa hari saat itu, Gus Muwaffiq merasa kecapean hingga berniat untuk menaiki bus. Namun, ketika hendak naik bus, tiba-tiba Gus Muwaffiq merasa ditempeleng oleh sang guru. Karena hal tersebut, Gus Muwaffiq membatalkan niat naik busnya dan akan melanjutkan perjalanan ziarah dengan cara berjalan kaki dengan waktu tempuh sekitar selama 3 bulan. Sebelum melanjutkan perjalanannya, Gus Muwaffiq pulang terlebih dahulu ke pondok pesantren. Sebab beliau akan berangkat lagi melanjutkan ziarah dengan berjalan kaki dimulai dari pondok. Singkat cerita, setelah Gus Muwaffiq balik ke pondok dan langsung start berangkat memulai berjalan kaki untuk ziarah keliling Jawa. 3 hari terhitung sejak keberangkatannya, Gus Muwaffiq ternyata sudah kembali lagi ke pondok pesantren dan diterima secara baik oleh sang kiai. Sebab selama 3 hari tersebut Gus Muwaffiq sudah benar-benar menjalankan amanah ziarah Wali Songo di Tanah Jawa. Para santri lain benar-benar merasa heran Gus Muwaffiq yang mendapatkan amanah ziarah Wali Songo dengan cara berjalan kaki yang nalarnya harus berlangsung paling singkat selama 3 bulan. Ternyata Gus Muwaffiq dapat menempuhnya hanya dengan waktu selama 3 hari saja. Sama-sama berjalan kaki tidak menggunakan kendaraan apapun. Demikian satu di antara kekeramatan atau karomah yang dimiliki oleh Gus Muwaffiq yang bisa melipat waktu 3 bulan menjadi hitungan 3 hari. Keistimewaan yang dimaksud sering disebut dengan ilmu melipat bumi. Karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya yang tidak semua orang bisa memilikinya dan hanya orang-orang tertentu saja yang diberikan. Ilmu ini
sering dikisahkan dimiliki oleh Nabi Khidir alaihi salam hingga Gus Dur. Bahkan sejumlah ulama zaman dahulu juga memiliki ilmu melipat bumi yang merupakan karomah yang diberikan oleh Allah untuk hambanya. Sehingga tidak semua orang bisa memiliki ilmu melipat bumi dan hanya orang tertentu yang diberikan keistimewaan ini. Dan Gus Muwafiq diyakini salah satu di antaranya terkait dengan karomah ilmu melipat bumi. Sudah lumrah diketahui oleh banyak orang seperti kisah tokoh Nabi Khidir AS hingga Gus Dur. Bahkan sejumlah ulama terdahulu juga memiliki ilmu melipat bumi, seperti banyak riwayat mengisahkan seorang kiai diketahui sedang menunaikan sholat di Mekah. Namun beberapa menit kemudian ada yang menyaksikan pula jika sang kiai tersebut sedang melakukan aktivitas di rumah yang terletak di Indonesia. Sebenarnya, para ulama tidak memamerkan keistimewaan yang mereka miliki tersebut, adapun hal itu diketahui atau disadari orang lain secara tidak sengaja kamangmungsan. Sebab para ulama justru sering menampilkan keteladanan akhlak seperti kedermawanan, keluasan ilmu, dan lainnya. Hal ini seperti telah disampaikan Gus Muwafiq pada saat berdiskusi dengan beberapa santrinya. Seperti pepatah beliau, cukuplah ilmu menjadi sebuah keutamaan. Saat orang yang tak memiliki mengaku-ngaku memilikinya dan merasa senang jika dipanggil dengan gelar ilmuwan. Berikut yang kedua karomah Gus Muwafiq berjalan di atas air laut. Seperti yang sudah satelit misteri bahas di video sebelumnya. Saat mendirikan PKB, Gus Muwafiq diminta tirakat salah satunya mengambil air Syekh Abdul Qadir Jailani. Namun, yang mengetahui keberadaan air itu hanya ulama sepuh, yaitu Mbah Dimyati. Gus Muwafiq kemudian menghadap ke Mbah Dimyati untuk menanyakan di mana air Syekh Abdul Qadir Al-Jailani didapatkan. Mbah Dimyati pun menunjukkan kalau air tersebut ada di tengah lautan. Gus Muwafiq pun kemudian berjalan menuju pesisir pantai. Sesampainya di tepi pantai, ombak lautan bergulung begitu dahsyatnya. Begitu sampai di tepi pantai laut, Gus Muwafiq melihat sinar terang di tengah lautan. Ia berlari hingga ke tengah lautan dengan tanpa sadar. Gus Muwafiq kemudian mengambil air yang bersinar terang tersebut yang diberi nama air Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. 3. Angkat panser TNI. Aksi heroik Gus Muwafiq terjadi saat mengangkat panser TNI dengan satu tangan kirinya di depan istana. Peristiwa tersebut terjadi saat momen penggulingan Gus Dur sebagai presiden. Semua orang melongo oleh aksi Gus Muwafiq dan menjadi perhatian media besar saat itu. Gus Muwafiq saat itu dipercaya sebagai asisten Gus Dur yang menginginkan saat itu agar tidak ada pertumpahan darah. 4. Tanpa baju di salju. Gus Muwafiq di Korea disambut oleh anggota Banser dan para pendekar pagar Nusa yang ada di sana. Namun, acara yang seharusnya dihadiri Gus Muwafiq untuk memberikan ceramah ternyata masih lama, sehingga Gus Muwafiq harus menunggu lama bersama dengan pagar Nusa dan Banser. Gus Muwafiq menyaksikan satu pertunjukan atraksi yang diadakan oleh pagar Nusa. Dengan disaksikan oleh banyak warga Korea, kesaktian para pendekar pagar Nusa ini membuat kagum para penontonnya. Giliran Gus Muwafiq yang ditantang untuk unjuk kesaktiannya. Gus Muwafiq pun membuka baju dan jaket tebal yang semula ia pakai hingga hanya menggunakan kaos oblong saja. Karena pada saat itu Korea sedang memasuki musim salju, hingga semua yang hadir menggunakan jaket tebal dan mengenakan penutup kepala. Namun Gus Muwafiq membuka semua pakaiannya, dan yang lebih membuat orang Korea geleng kepala, Gus Muwafiq dengan hanya menggunakan kaos oblong berjalan dan menaiki gunung salju yang ada di sana. Sontak saja pemandangan ini membuat orang Korea terpana dan hanya bisa melongo oleh kesaktian yang dimiliki oleh Gus Muwafiq. Orang biasa tidak mungkin bisa melakukan hal yang dianggap gila yang dilakukan oleh Gus Muwafiq, karena bisa membuat orang mati kaku karena dinginnya salju saat itu. 5. Obati orang sakit.
Dilansir dari NU Online, seorang nenek yang sakit-sakitan sampai dibawa ke rumah sakit, kondisinya tetap kritis, nafasnya terengah-engah dan memakai tabung oksigen. Keluarga lalu meminta air yang didoakan oleh Gus Muwafiq. Dengan izin Allah, setelah diminumkan, nenek tersebut sehat kembali. Itulah beberapa karomah Gus Muwafiq yang Satelit Misteri kupas dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.